Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Fredrik. Pak Fredrik, kalau kita mencermati begitu ya saham-saham, sebelum kita membahas mengenai listed companies update, kita beralih kepada sektoral dulu. Tadi Baik, memang terlihat bahwa masih ada saham pertambangan, aneka industri yang mengalami pelemahan pada perdagangan sesi pertama tadi. Kalau Anda betul. melihatnya seperti apa, Pak Fredrik? Iya, seperti yang saya bilang, kalau pertambangan memang masih, untuk jangka panjang, saya masih merasa perlu dihindari dari banyak fundamentalnya, memang masih belum ada penguatan seperti itu. Oke, Lalu untuk industri yang aneka industri aneka ya? industri, ya maksudnya aneka industri itu memang mungkin mengalami penurunan semenjak adanya berita bahwa saat ini BI sudah mengurangi cadangan devisanya Oke. untuk menahan nilai tukar rupiah, yang dimana artinya outlook ke depannya bahwa bila cadangan devisa tidak bisa dilakukan untuk intervensi lagi oleh BI, ada kemungkinan bahwa pasar ini untuk aneka industri bisa mengalami penurunan karena banyak kewajiban-kewajiban yang harus dibayar menggunakan USD. Oke. Seperti itu. Yang ini bisa menjadi beban yang tiba-tiba bisa meningkat begitu. Jadi saat ini mungkin menjadi kesempatan bahwa bagi aneka industri sendiri untuk melakukan pelunasan kewajiban-kewajibannya yang ada di dalam dolar seperti itu. Oke, Yang saya berarti lihat. memang kembali kepada Sentimen. hutang atau sentimen dari Iya. US dollar sendiri begitu ya? Betul, ya. Kalau Saya untuk lihat. masyarakat atau investor dan trader yang sudah memiliki saham di pertambangan maupun di aneka industri, apa yang harus dilakukan? Apakah beralih kepada saham lain atau memang di hold dulu, bagaimana? Baik, saya rasa kalau di dalam pertambangan masih itu lebih baik dipindahkan di tempat lain dulu. Ba- Kalau untuk aneka industri, saya rasa kita hold dulu melihat apa yang terjadi nanti di tanggal 15, 16, dan 17 tentunya. Oke, kalau untuk pertambangan lebih baik beralih begitu kepada saham lainnya. Kalau untuk aneka industri masih boleh di hold ya, Iya, Pak betul. Fredrik ya. Kemudian untuk saham yang mengalami penguatan adalah infrastruktur dan industri dasar. Untuk kedua sektor ini, Anda mencermatinya seperti apa? Baik, keduanya masih mengalami, saya melihat penguatan ya, karena infrastruktur di tahun depan diharapkan meningkat dari segi pemerintah sendiri untuk meningkatkan dari infrastruktur di Jakarta juga, lalu di daerah-daerah. Jadi sehingga menurut saya ini di tahun 2016 masih outlook-nya masih sangat positif. Sedangkan untuk yang industri dasar, Iya. ini menjadi penyokong dari infrastruktur, seperti beberapa saham yang kita bisa lihat adalah saham-saham seperti semen ya, INTP seperti itu salah satunya. Itu menjadi penyokong infrastruktur. Oke. Sehingga fokus kita ada di sana dulu saat Kalau ini. dari dua sektor ini, infrastruktur maupun dari industri dasar, mungkin saham-saham apa saja yang paling direkomendasikan oleh Bapak Fredrik? Baik, menurut saya di infrastruktur saat ini kita bisa fokus lebih banyak di Wika Wika, oke. dan Waskita dua ini. Sedangkan di industri penyokongnya, Industri dasar. industri dasarnya untuk menyokongnya, kita lebih fokus di semen seperti INTP Oh, salah INTP. satunya. Iya. Oke, semen berarti ya seperti INTP. Kemudian kalau untuk Iya. Wika dan OSKT ya, kalau tadi kita Iya. mencermati Wika mengalami pelemahan ya 1,99%. Kalau Betul. untuk Wika sendiri, mungkin Anda bisa mereview sedikit pergerakannya seperti apa? Ya, saya lihat Wika sebetulnya dengan Mas kita itu pergerakannya biasanya berkorelasi ya, positif, biasanya satu lagi dengan Adi. Tapi saya lihat dari banyak proyek-proyek ini, Wika sebetulnya tidak memiliki masalah, tidak memiliki banyak masalah gitu. Oke. Sehingga Wika ini saat ini mungkin malah bagus untuk koleksi ya. Ini sudah saatnya koleksi menurut saya seperti Jadi itu. untuk Wika sendiri sudah mulai boleh dikoleksi dari sisi Pak Fredrik ya. Kita beralih kepada Betul. listed companies update. Tadi berita pertama dari BWPT ini masuk dalam pengawasan atau unusual market activity. Kalau Anda melihat pergerakan saham emiten perkebunan ini, seperti apa, Pak Sebetulnya Fredrik? dari fundamental BWPT itu saya bilang masih bagus. Saya melihat dari 9 month ini laporan keuangannya dia mencetak sekitar 500 billion untuk EBITDA-nya. Oke. Lalu operating profit-nya sekitar 700 billion, tapi dia memiliki problem di interest expense sekitar 300 billion. Artinya di sini saham ini sebetulnya memiliki potensi, tetapi memiliki beban di interest expense. Yang dimana yang seperti kita dengar pada beberapa saat lalu bahwa Velda dari Malaysia ingin mengambil BWPT. Iya. Yang dimana ini bila ini terjadi bisa menyelesaikan masalah interest expense, dan itu bisa mengembalikan laporan keuangan menjadi positif. Sehingga penurunan ini saya lihat dalam pengawasan itu sebetulnya jauh lebih pada sensitif maksud saya dari segi investornya sendiri. Investor melihat bahwa saat ini batalnya Velda untuk mengambil alih menjadi penekan
dari BWPT sendiri ya. Karena kita melihat juga pergerakan dari chart BWPT ini masih dalam downtrend begitu ya. Iya, betul. Masih terus mengalami penurunan. Kalau Anda melihat apa yang harus dicermati investor maupun trader yang memiliki saham di BWPT dengan adanya isu bahwa kabar bahwa pengawasan masuk ke dalam pengawasan atau unusual market activity dari bursa sendiri. Baik, yang kita harus cermati untuk BWPT saat ini adalah kira-kira apa strategi berikutnya yang dilakukan oleh BWPT untuk bisa memperbaiki kinerja keuangannya, sehingga itu bisa mendorong BWPT untuk kembali ke harga normalnya, dan itu bisa melepas dari pengawasan. Itu yang saya lihat. Kalau untuk trader maupun investor, apakah lebih baik di hold saja untuk saham BWPT ini atau bagaimana? Saat ini saya rasa di hold dulu, melihat kondisi ada kemungkinan dari pihak bursa sendiri ya, mungkin bisa mensuspend atau apa. Ini sangat beresiko bagi investor. Jadi sebaiknya kita menunggu apa yang akan terjadi oleh BWPT, apa strategi berikutnya yang akan mereka lakukan, seperti itu. Oke, berarti kembali lagi melihat bagaimana respon dari BWPT sendiri, baru kita sampai dengan saat ini masih di hold dulu ya, lebih baik ya. Itu untuk BWPT atau PT Eagle High Plantation. Kemudian kita beralih kepada informasi lainnya dari PT Bank Danamon Indonesia. Ini akan meluncurkan fitur aplikasi elektronik channel baru di tahun depan. Kalau untuk perbankan sendiri, secara umum di perdagangan sesi pertama tadi seperti apa sih, Pak Fredrik? Perbankan saya lihat di hari ini sedikit relatif untuk flat ya. Padahal saya sendiri melihat outlook-nya hingga awal tahun depan, perbankan itu salah satu gear-nya ya, maksudnya salah satu pendorong ekonomi di Indonesia. Seharusnya ini fokus bahwa industri ini menjadi tolak ukur bahwa ekonomi sedang recovery atau belum, seperti itu. Jadi kalau kita bicara spesifik di Bank Danamon, sebetulnya secara fundamental marketnya masih arahnya ke positif. Positif ya. Apakah memang karena kemungkinan BI rate juga masih ditahan dengan masih adanya kemungkinan juga terjadinya kenaikan suku bunga dari The Fed sendiri? Betul, saat ini mungkin terjadi bisa dibilang lebih ke sideways karena kondisinya kita masih wait and see. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh BI pada saat tanggal 15-16 nanti Federal Reserve menaikkan suku bunga. Ya, jadi kita lebih baik untuk saham perbankan kita wait and see sampai tanggal 17. Oke, nanti seperti apa pergerakan dari Bank Danamon kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kita akan segera kembali untuk Anda.